bisa dijelaskan kegiatan hari ini, Bang? Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Saya dan calon wakil Bupati Bapak Edi Suranta Bukit hari ini ditemani pengurus DPC PDIP Kabupaten Karo dan pengurus Partai Buruh Kabupaten Karo. Kami di dalam hari ini mendaftarkan sebagai salah satu kandidat Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada 2024. Hari ini kami memulai kegiatan di Brastagi, tepatnya di Pesanggerahan Bung Karno. Kami ada kumpul, renungan dan doa bersama di sana. Dan memang memilih Pesanggerahan Bung Karno ini karena memang Pesanggerahan ini punya sejarah dan harapannya juga langkah yang kami lakukan bersama partai pengusung ini adalah langkah yang bersejarah untuk kemajuan Kabupaten Karo. Dan selepas renungan dan makan siang kami melakukan perjalanan sekaligus menggunakan kesempatan untuk sosialisasi ke masyarakat sepanjang dari Brastagi sampai dengan Kapanjahe sampai dengan di kantor KPU ini. Dan di sore hari ini kami sudah mendaftar dan memasukkan seluruh dokumen-dokumen yang ada, dan saat ini kami akan menunggu sejauh mana verifikasi dari dokumen yang diberikan, yang dilakukan oleh KPU. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai. Pak, saat di Pesanggerahan tadi ada nggak doa-doa khusus untuk sebelum kita berangkat ke KPU nih, Pak? Ya, tadi memang didoakan secara bersama dengan para lintas agama, khususnya yang Islam dan Kristen. Dan memang kita sangat berharap, kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan ini tanpa lindungan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, rasanya kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi kami memang selain dalam perspektif budaya, dalam perspektif sejarah, dan juga dalam perspektif agama, dengan hadirnya dari tokoh-tokoh agama, rohaniawan, itu menguatkan kami di dalam langkah politik yang kami ambil dengan pendaftaran di Pilkada 2024. Bang, bisa dijelaskan sedikit soal Karo Maju Sejahtera dan Berkelanjutan? Ya, jadi kami memang mengusung visi Karo Maju, unggul dan sejahtera dan berkelanjutan. Ini memang didasari dari refleksi dan sekaligus juga interaksi kami dengan masyarakat sepanjang perjalanan. Setidaknya untuk saya dari tahun 2015 ketika saya ditugaskan untuk menangani Sinabung, perintah dari istana untuk bagaimana membantu pemerintah Kabupaten Karo di dalam menjawab persoalan-persoalan Sinabung. Dan juga Pak Edi Suranta juga lama, apalagi beliau aktif di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan organisasi gereja, dalam hal ini Gereja Batak Karo Protestan. Ada banyak refleksi dan temuan, dan terlebih juga di dalam menjelang pencalonan ini kami intensif berkomunikasi dengan masyarakat. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, mulai dari persoalan pelayanan birokrasi, kemudian juga persoalan-persoalan berkaitan dengan sektor pembangunan sumber daya manusia kita, kemudian juga berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pertanian dan pariwisata kita, serta yang terakhir juga berkaitan dengan infrastruktur kita. Kami memang melakukan upaya-upaya pendekatan komunikasi dengan masyarakat selama proses mengupayakan kami mendapat rekomendasi dari partai ini, bukan hanya dalam kerangka supaya kami dikenal masyarakat, tapi kami juga berupaya bagaimana mengenali persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kami berdua memang tidak mau besar kepala, seolah-olah kalau dicalonkan partai maka rakyat tinggal pilih aja lah, suka atau enggak dia pilih aja apa yang dicalonkan. Nah, pendekatan yang kami lakukan memang turun ke bawah, mendengar suara mereka, dan ini yang kami rumuskan dalam Karo tadi itu, maju, sejahtera dan berkelanjutan tadi. Nah, ada 9 program prioritas memang yang akan kami dorong. Itu berkaitan di dalam bagaimana nanti di sektor sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, dan termasuk juga soal kebudayaan di dalam. Nah, ini memang menjadi satu komitmen kami, makanya kami memilih tagline Karo Berlari tadi itu, karena ada banyak sekali pandangan di masyarakat bahwa Karo melaksanakan pembangunan iya, tapi tidak secepat daerah lain. Jadi oleh sebab itu ketertinggalan ini harus kita bawa dalam kecepatan yang lebih tinggi lagi.
Makanya kita menyebutkan berlari itu bersih, melayani, dan rapi. Jadi ini memang menjadi bagian dari komitmen kami. Mudah-mudahan nanti apa yang kami tempatkan ini bisa menjawab persoalan-persoalan di masyarakat kita. Sebut saja contoh misalnya, ada banyak sekali harapan bagaimana benar-benar birokrasi itu melayani kebutuhan-kebutuhan publik itu bisa mudah. Di banyak tempat sudah berdiri mall pelayanan publik, di mana orang pergi ke satu tempat ngurus apapun ke tempat itu. Nah, saya pikir dengan APBD yang hampir 1,4 triliun, dengan pendapatan per kapita yang cukup baik sebenarnya dibanding daerah-daerah lain, harusnya Karo bisa punya seperti itu. Karo harusnya bisa punya sekolah-sekolah yang lebih baik, punya puskesmas yang lebih segar gedung-gedungnya, dan lain sebagainya. Nah, ini memang menjadi satu komitmen kami. Makanya di Pesanggerahan juga kami sampaikan bahwa ini bukan perebutan kekuasaan, tetapi ini sebuah perebutan siapa yang paling mampu melayani masyarakatnya. Jadi ini merupakan doktrin kami gitu ya, yang kami harapkan nanti seluruh ASN juga punya doktrin yang kuat terhadap ini. Kenapa kami memilih ABDI? Bisa aja sebenarnya singkatannya yang lain-lain, tapi dengan ABDI ini saya dan Bang Edi itu memang ingin menekankan dan mendoktrin kepala kami bahwa ini memang pengabdian. Karena jujur kami berdua ini tidak ada punya bisnis apapun di Kabupaten Karo. Ya. Yang kedua, ya kalau aset keluarga mungkin masih ada, tapi tidak ada kepentingan yang luar biasa buat kami dari sisi ekonomi di dalam konteks Karo. Nah, ini yang makanya kami ingin memberikan warna yang berbeda di dalam bagaimana penyelenggaraan pemerintah, bagaimana penyelenggaraan ekonomi, bagaimana politik di Karo. Nah, mudah-mudahan komitmen ini kami juga berharap sekali tentunya dapat dukungan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh agama, dari tokoh-tokoh politik, tentu tidak lupa dari rekan-rekan media. Kami percaya tanpa dukungan media, seluruh agenda-agenda itu tidak akan bisa tersampaikan dengan cukup baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan merespon tadi terkait dengan gagasan dan pemikiran serta latar belakang kami di dalam maju sebagai Pilkada Karo 2024. Demikian. Bang, satu lagi Pak, Ya. ini terkait budaya Pak. Iya. Kita nak Karo khusus untuk tahunan Pak. Iya. Sudah banyak musik-musik DJ mempengaruhi adat budaya Karo Pak. Jadi untuk menjaga budaya ini seperti apa program ABDI ini Pak? Iya. Jadi kami memang menangkap itu di dalam proses kami. Saya katakan tadi sambil menunggu proses seleksi dari partai terhadap kecocokan kami sebagai kandidat, kami juga bertemu dengan pemusik-pemusik tradisional yang refleksinya juga pada waktu itu pas momen di mana ada banyak kerja tahun. Nah, kemudian pemusik-pemusik tradisional ini datang ke kami dan menanyakan kami di mana tempatnya hari ini di tengah perkembangan baik dari sisi alat musiknya, kegemaran masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kami melihat memang di dalam konteks ini pemusik-pemusik tradisional perlu membentuk organisasi, karena tidak bisa perjuangan-perjuangan secara kelompok itu hanya diserahkan kepada individu. Makanya puji Tuhan, alhamdulillah kemarin sudah terbentuk Persatuan Musik Tradisional Karo, jadi PMTKI, yang ini memang dikelola, diurus dan diperjuangkan oleh pemusiknya. Saya memang menyampaikan pesan kepada mereka, jangan masukkan elit di dalamnya, nanti isunya jadi kemana-mana. Udah, pemusik-pemusik tradisional itu saja. Nah, dalam konteks ini tentu apa yang menjadi programnya kami ABDI di dalam bila dipercaya rakyat nanti di dalam memimpin Kabupaten Karo ini. Kami memang punya gagasan bahwa pariwisata Karo itu harus ditopang dalam nilai dan karya-karya budaya Karo. Karena gunung yang bagus, danau yang bagus, kita itu bukan hanya kita yang punya. Di negara lain juga ada. Tapi apa yang membedakannya adalah budayanya. Nah, ini harapan kami, ini bisa terwujud, termasuk juga promosi-promosi yang bisa dilakukan. Saya sudah diskusi secara informal dengan teman-teman di pendidikan, itu mengatakan sangat mungkin sebenarnya kita mengembangkan seni budaya tradisional seperti musik tadi itu. Tetapi yang menjadi masalah itu di mana outletnya, di mana ini akan ditaruh panggungnya. Kalau tidak disiapkan juga panggung-panggungnya. Nah, kami membayangkan memang menargetkan akan ada banyak festival budaya
dan kami juga akan berencana bagaimana mengupgrade kerja tahun itu menjadi kalender budaya. Kemudian yang kedua juga memastikan hotel-hotel itu lounge-nya, lobbynya itu harus masih Karo, supaya kalau orang masuk dia tahu ini di Tanah Karo, bukan di mana-mana. Dan itu tidak sulit, itu sesuatu yang sangat mudah. Dengan satu kebijakan bupati itu sebenarnya bisa dilakukan. Karena sama juga dilakukan dengan di Jogja, di Bandung, di Bali, dan di tempat lain. Terus apa salahnya di Karo? Kenapa nggak bisa di Karo kita lakukan? Saya membayangkan, kami membayangkan, satu waktu orang yang sudah pernah ke Tanah Karo, ketika dia dengar Sarunai, itu dia tahu Sarunainya orang Karo. Nah ini harus kita bisa tunjukkan di dalam pariwisata dan kebudayaan kita. Dan tentu yang terakhir juga penting di dalam muatan lokal kita ya. Jadi Bapak Ibu, muatan lokal tentang budaya kita ini memang menjadi sangat penting, mulai dari aksara dan yang lain dan lain sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab kita. Karena kalau tidak kita, maka pertanyaannya siapa lagi yang akan menjaga budaya kita ini. Jadi tadi yang terkait dengan itu, kami punya komitmen yang kuat dan makanya kami sebut kami punya satu itu Karo Berbudaya. Itu salah satu dari 9 program strategis kami. Mungkin itu. Terima kasih. Cukup target suara kita gimana nih Pak? Target suara kita lagi hitung, tapi kami yakin menang. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.